Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Bapak Insinyur Muhammad Khayyam IPM, Kepala LL Dikti Wilayah Sulawesi, Profesor Dr. Jasrudin, Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI, Profesor Dr. Mansur Ramli, Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI, Haji Muhammad Mohtar Nurjaya, Rektor Universitas Muslim Indonesia, Profesor Dr. Haji Basir Moding, Dekan Fakultas Teknik Industri, Dr. Insinyur Zakir Sabara, para rektor yang hadir pada siang hari ini. Saya mencatat ada Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, hadir juga Wakil Rektor 4 Universitas Tadulako yang juga adalah Ketua PI Sulawesi Tengah, Profesor Dr. Insinyur Amar, para Bupati dan Wakil Bupati yang hadir. Saya mencatat ada Wakil Bupati Luwu Timur yang juga adalah Ketua PI Wilayah Cabang Luwu Timur, Insinyur Haji Irwan Bahrisam, para Wakil Rektor UMI yang hadir, para Dekan, Ketua Lembaga di lingkup Universitas Muslim Indonesia, peserta penyumpahan atau pelantikan Insinyur Angkatan ke-7 PSPPI FTI Universitas Muslim Indonesia, para orang tua dan keluarga yang berbahagia. Izinkan saya juga menyapa para penerima penghargaan PIN Emas pada siang hari ini. Yang pertama kepada Dr. Insinyur Hermanto Dardak, yang kedua kepada Insinyur Madet Dana Tangkas, yang ketiga Insinyur Rudianto Handoyo, yang keempat Dr. Insinyur Tina G. Amran, yang kelima almarhum Insinyur Bahtiar Sirajudin, dan terakhir Profesor Dr. Insinyur Misri Gozan. Beliau menerima PIN emas karena pengabdiannya yang luar biasa kepada keinsinyuran di Indonesia. Hadir bersama saya pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia dan Bapak Sekjen PII Pusat Insinyur Teguh Haryono, Ketua Majelis Standar Keinsinyuran dan juga Ketua Badan Kejuruan Sipil Bapak Insinyur Bambang Guritno, Ketua Majelis Kode Etik PII Bapak Insinyur Nanang Untung, hadir juga Ketua Bidang Konstruksi dan Rekayasa Persatuan Insinyur Indonesia Bapak Syarif Burhanuddin, Ketua Badan Kejuruan Kimia Pak Riki Himawan Wargakusuma, Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Bapak Dr. Insinyur Latif Baki, Direktur Eksekutif PII Faisal Safa, Insinyur MSc, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih dalam suasana Idul Fitri, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala,
karena rahmat dan hidayahnya kita semua diberi kesehatan dan keselamatan, sehingga dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti acara yang sangat penting ini. Kepada para wisudawan, para insinyur baru yang dilantik atau akan dilantik pada siang hari ini, saya mengucapkan selamat kepada keluarga yang hadir, yang berbahagia. Saya ucapkan selamat. Selamat ini adalah selamat yang penting dalam perjalanan kehidupan seorang insinyur, karena setelah pelantikan ini, saudara-saudara semua telah dinyatakan sah secara hukum menggunakan gelar profesi insinyur. Dan lebih penting lagi, dinyatakan sah secara hukum untuk dapat melakukan praktek keinsinyuran di seluruh wilayah Indonesia. Sekali lagi selamat. Kepada Universitas Muslim Indonesia, khususnya kepada FTI UMI, saya ingin mengucapkan apresiasi yang luar biasa dengan dilantiknya 281 insinyur baru pada siang hari ini, maka total insinyur yang dihasilkan atau dilahirkan dari UMI, Universitas Muslim Indonesia, berjumlah 772. Artinya pada hari ini UMI mencetak rekor sebagai perguruan tinggi yang meluluskan atau menghasilkan insinyur terbanyak dari 41 perguruan tinggi di Indonesia yang melaksanakan program PSPPI. Kita berikan selamat dan tepuk tangan kepada Universitas Muslim Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada FTI UMI dan UMI pada umumnya, karena kiprah, kontribusi, dan inovasi yang dilakukan selama masa pandemi ini. Pak Zakir selaku dekan telah membawa UMI hingga ke pentas nasional. Bapak Ibu sekalian, orang bilang semakin tinggi pendidikan kita, maka semakin banyak pintu opportunity terbuka. Maka sertifikat insinyur, gelar profesi insinyur yang bapak-bapak dan ibu-ibu akan terima pada hari ini adalah paspor untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar dan proteksi di masa-masa sulit seperti saat-saat sekarang ini. Sebagian nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi di atas adalah nama-nama yang juga akan dilantik pada hari ini. Ada nama Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, ada nama Bapak Nanang Untung, ada nama Pak Misri Gosan, Pak Made Tangkas, dan banyak nama-nama lagi. Itu menunjukkan bahwa gelar profesi insinyur ini, khususnya dari UMI, telah mendapat sambutan yang luar biasa dari insan keinsinyuran di Indonesia. Bapak Ibu, terakhir, dalam waktu 5 tahun terakhir, narasi pembangunan di Indonesia adalah tentang infrastruktur. Maka tak ada yang lebih membanggakan bagi insinyur yang telah menjadi aktor utama di dalam membuat lompatan infrastruktur di negeri ini. Adalah kehormatan bagi kita semua para insinyur telah menjadi patriot-patriot pembangunan yang hadir di semua lini. Namun demikian, tantangan 5 tahun ke depan adalah panggilan kepada kita para insinyur untuk berkarya lebih hebat lagi. Pandemi COVID-19 ini telah mengubah jalannya sejarah dan sebagian dari peradaban manusia. Saya mencatat paling tidak ada 5 perubahan besar yang otomatis menjadi tantangan para insinyur untuk mencari solusi teknologinya. Yang pertama adalah perubahan kehidupan sosial dan hubungan masyarakat. Pertemuan fisik
telah digantikan dengan homeschooling, remote working, online shopping, telemedicine, ibadah juga dari rumah. Semua ini adalah tantangan bagi teknologi dan keinsinyuran untuk dapat memfasilitasinya. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyelesaikan sentuhan emosi yang masih sulit kita dapatkan di dalam digitalisasi ini. Yang kedua adalah remote working. Tantangan bagi kita, para insinyur, tidak hanya memberikan solusi komunikasi jarak jauh di dalam work from home, tapi juga mencarikan solusi untuk dapat melakukan kolaborasi jarak jauh, sehingga pekerjaan kita bisa dilaksanakan secara penuh seperti halnya apabila kita bekerja secara offline. Yang ketiga adalah operasi dari industri-industri kita. Para insinyur dihadapkan pada tantangan teknologi untuk dapat memfasilitasi apa yang disebut dengan transformasi digital di dunia industri kita yang berjalan secara masif, sehingga pada akhirnya kita diharapkan dapat mampu memberikan solusi teknologi pada saat kita harus mengambil keputusan-keputusan yang berbasis data. Yang keempat adalah perubahan supply chain global menuju supply chain lokal dan regional. Solusi teknologi diperlukan untuk menciptakan solusi terhadap supply chain yang menjadi regional dan lokal ini tidak hanya resilient, tapi juga tetap harus cost efficient dan juga reliable. Dan pada akhirnya yang kelima, pandemi ini telah mengubah wajah globalisasi kita. Kita memiliki globalisasi baru yang merupakan interkoneksi dari berbagai supply chain regional maupun lokal. Maka para insinyur dihadapkan pada tantangan teknologi untuk dapat memecahkan persoalan, memanage kompleksitas dari globalisasi baru ini. Bapak Ibu sekalian, misi dan tugas dari perguruan tinggi dan Persatuan Insinyur Indonesia dalam konteks keinsinyuran adalah sama dan sebangun, yaitu menciptakan, menghasilkan insinyur unggul, insinyur yang siap memajukan bangsa, insinyur yang kompetitif di panggung dunia. Untuk itu, studi program profesi insinyur adalah contoh paling sempurna dari upaya banyak orang yang selama ini ingin melinkage antara program akademik dan dunia kerja atau dunia industri. PSPP ini adalah contoh paling sempurna dari upaya tersebut sepanjang dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh dan benar. Karena itulah maka UMI telah banyak melakukan inovasi dalam hal ini, atau pioneering dalam hal ini. Yang pertama adalah integrasi antara program FPL dengan sertifikasi insinyur profesional dan penerbitan registrasi insinyur STRI. Karena program RPL dari PSPPI adalah pada intinya ditujukan kepada insinyur yang sudah praktek. Karena itulah maka integrasi dengan sertifikasi IP dan STRI adalah keniscayaan. Yang kedua, program reguler dari PSPPI harus dapat dibedakan dengan program akademik. Karena itulah maka program reguler ini haruslah menjadi program kerjasama antara masyarakat akademik dengan masyarakat profesi. Dalam hal ini adalah Persatuan Insinyur Indonesia. Bapak Ibu sekalian, seperti ketahui, Undang-Undang Keinsinyuran telah mengamanatkan Persatuan Insinyur Indonesia sebagai penyelenggara keinsinyuran di Indonesia
untuk dapat menghasilkan output insinyur seperti yang diharapkan oleh negara yang telah memanggil kita semua insinyur di Indonesia secara kolektif melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tersebut. Maka penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia harus dilaksanakan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Dimulai dari saat mahasiswa masih menjadi peserta program studi akademik hingga mengikuti program profesi insinyur, kemudian sertifikasi insinyur profesional, dilanjutkan dengan registrasi insinyur dan penyetaraan di tingkat internasional. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya ingin mengingatkan kepada dua tugas mulia insinyur dimanapun berada. Yang pertama, saya ingin mengingatkan bahwa kita semua yang ada di ruangan ini adalah bagian dari apa yang disebut oleh sejarawan Rudolf Brasek sebagai insinyur tanah tumpah yang bahagia, engineers of happy land, insinyur yang menjawab panggilan Ibu Pertiwi untuk mensejahterakan masyarakatnya, untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan bahagia. Yang kedua, saya ingin mengingatkan apa yang disebutkan oleh sejarawan atau cendekiawan Amerika, Steven Pinker, yang mengingatkan kita bahwa karya-karya besar insinyur sepanjang sejarah telah membawa kita ke masa-masa terbaik untuk hidup di dunia ini. Kemajuan sains, engineering, dan teknologi telah memberikan berbagai kenyamanan yang bahkan tidak mungkin terbayangkan oleh kaisar atau bangsawan yang paling kaya dan berkuasa seabad yang lalu. Dua tugas mulia kita sebagai insinyur adalah, yang pertama, menjawab panggilan Ibu Pertiwi untuk mensejahterakan masyarakat kita. Yang kedua adalah menjadi agen kemajuan peradaban manusia. Dua hal tersebut adalah tugas dasar bagi para insinyur dimanapun berada. Sekian dari saya, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.